Guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Hari ini gue pengen ngebahas perbedaan gaya hidup seorang pengusaha retail dengan investor yang suka investasi. Ya, sebenarnya sama-sama menghasilkan uang, tapi bahkan uangnya banyak, tapi cara hidup mereka berbeda. Nah, gue akan membahas yang satu karena gue pengalaman di bisnis retail khususnya. Nah, di bisnis retail itu kayak kita jasa, jualan, dan lain-lain. Nah, biasanya mereka itu mungkin bisa mendapatkan uang yang sangat banyak, tapi waktu mereka akan terkuras banyak juga. Jadi mereka tuh kebanyakan nggak ada waktu walaupun duitnya banyak. Nah, solusinya gimana? Solusinya ya mereka harus membayar manajer atau CEO atau staf khusus untuk mengelola bisnisnya mereka. Tapi itu pun bukan jalan keluarnya, karena belum tentu orang lain yang handle bisnis kita itu lebih bagus daripada kita, ya, lebih bagus daripada kita. Makanya dari situ teman-teman coba belajar ya, dari pengalaman yang mungkin aku share di sini. Nah, terus ya, oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ya itu perbedaannya ya. Jadi selanjutnya kita membahas orang-orang yang suka investasi. Nah, orang-orang yang suka investasi itu mungkin di awalnya agak berat karena dibutuhkan mindset yang kuat ya. Jadi untuk investasi itu membutuhkan mindset yang kuat ya, dimana jangka panjang. Nah, gue tuh banyak banget punya teman-teman pengusaha yang suka investasi, dan bahkan mereka mempercayakan modal mereka untuk kita kelola gitu ya. Untuk kita kelola maksudnya bukan menghimpun dana ya, tapi kita kelola untuk dicarikan project-project yang tepat untuk diinvestasiin. Project-project misalnya properti-properti yang murah bisa dibeli supaya cepat balik modalnya. Semakin murah modal lu ya, semakin cepat balik modalnya. Jadi tujuan orang kaya beli rumah murah itu bukan karena pengen murah doang, tapi supaya ketika dia investasi balik modalnya cepat. Seperti itu guys ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman harus paham dulu. Nah, selanjutnya ketika sudah mendapatkan rumah murah biasanya dibangun, dikontrakin atau dibuat kos-kosan. Gue punya temen ya, itu ya orang kaya sih ya, kalau gue bilang tuh udah kayaknya Surabaya lah ya. Jadi dia punya kontrakan itu kurang lebih kos-kosan ya kayak kos-kosan lah. Di daerahnya Surabaya itu kurang lebih 60 ya, ada yang 20 kamar, ada yang 60 kamar, ada ruko gitu. Lu bayangin aja kalau sekali kontrak 2 juta dikali 60, dikali 60 kamar gimana. Dan mereka hidupnya lebih santai. Jadi jangan meremehkan orang-orang yang pakaiannya santai-santai, terus juga hidupnya juga relax gitu ya. Kadang juga kalau kita lihat kerja juga lebih santai. Ya belum tentu, mungkin dia punya apartemennya banyak gitu kan. Gue punya tempat juga badminton ya, itu punya apartemen banyak guys, ada 5, 6. Kerjaannya main badminton, kadang ngelihat orang main, terus mereka isi apa nih, diisi berapa, seperti itu ya kan. Tujuannya ya mereka kesenangannya gitu karena udah tua guys ya. Jadi teman-teman harus bisa melihat dari segi investasi itu enak ya. Kayak gini teman-teman, ini namanya Noel ya kan, dia lagi nemenin. Abis ini aku ada meeting juga, jadi sambil aku nungguin. Nah, abis ini juga aku ada meeting di luar. Kita lebih banyak waktu kita tuh kita habiskan dengan keluarga. Itu kenapa gue memilih investasi, karena gue kepengen di masa tua gue lebih menghabiskan waktu tuh lebih banyak ke keluarga ya, lebih banyak ke keluarga. Kenapa? Karena menurut gua waktu yang tepat itu untuk keluarga itu sejak anak gua tuh masih kecil ya. Itu kenapa gua mati-matian menabung untuk berinvestasi ya. Investasi ini, investasi itu, walaupun di tangan gua duitnya sudah terbatas ya, paling buat cash flow doang ya, buat cash flow doang. Tapi gua paksain buat investasi properti, paksain. Dari situ gua dapat passive income dari sewa, walaupun nggak banyak-banyak gitu ya paling 2, 3 ya lumayan lah passive income sambil gue kerjain ada project A, project B gitu kan. Gue banyak banget ngelihat teman-teman gue tuh yang udah kaya gitu, pasti mereka punya investasi properti, pasti ya, pasti punya investasi properti. Minimal apartemen lah, apartemen sekarang lagi murah-murah
Sekarang waktunya apartemen ini ya. Kalau di sininya apartemen tuh ada yang sekarang udah dijual tuh 180 juta, 200 gitu ya, udah jadi gitu ya. Daripada lu beli apartemen yang belum jadi walaupun murah, walaupun bisa dicicil, risikonya juga lebih gede. Lebih baik beli apartemen yang udah jadi. Ya, sekarang waktu yang tepat untuk membeli suatu properti karena Amerika lagi resesi, terulang lagi kejadian 2008. Jadi resesi itu terakhir itu terjadi sekitar 20 tahun yang lalu, 28 tahun yang lalu, sekitar 2000 sampai 2008. Nah, krisis global itu kan 2008 tuh, ya kan? Dan ini keulang lagi. Jadi waktu itu orang kaya itu pada beli properti ketika harganya lagi di bawah. Orang-orang kredit macet itu pada beli, guys. Nah, ini gue juga banyak orang-orang kaya yang konsultasi sama aku, bro, ini momen yang bagus adalah apa, bro? Oh, momen yang bagus lu kula properti kok, tak bilang gitu. Kula properti kenapa kayak gini-gini? Lo bukannya nggak ada yang beli lah, memang nggak ada yang beli. Justru ketika properti nggak ada yang beli, mereka nggak bisa juaji, ya. Penjual nggak bisa juaji, bro. Ya, penjual nggak bisa juaji. Kalau ada yang beli banyak kan penjualnya juaji. Contoh nih, misalnya contoh, lu lihat jam gua semakin banyak, ya, semakin banyak orang yang beli jam ini, semakin juaji harganya, semakin dimahalin. Pertamanya murah, semakin dimahalin karena lebih banyak pembelinya. Tapi kalau ini harganya kurang lebih gua beli sekitar 800 gitu ya. Kalau banyak pembelinya ya kayak elektronik lah, kayak Samsung, Apple. Kalau misalnya tambah banyak pembelinya, harganya tambah mahal. Ya kan, misalnya contoh dulu tuh Apple tuh harganya tuh cuman 5 juta, 7 juta, sekarang sampai 20 juta. Ya karena apa? Karena ada pembelinya banyak. Lah kalau nggak ada pembelinya gimana? Harganya tuh terjun payung pastinya. Lah justru ketika harga orang pada nggak beli, disitulah kita saatnya beli. Ya, sama halnya dengan properti, ya. Halo Noel. Ya, jadi sama halnya dengan properti. Kalau misalnya orang lain lebih sedikit pembelinya, otomatis kan market jadi turun. Padahal harga propertinya itu tidak berubah. Properti itu tidak bisa berubah harganya, realnya segitu karena dia mengikuti inflasi. Jadi harus lebih tinggi dari inflasi. Dia bisa mengalahkan inflasi karena properti itu bisa mengalahkan inflasi. Ya, bisa mengalahkan inflasi. Nah, dari situ aku bilang, tenang aja kok, nggak usah panik. Justru ketika nggak ada pembelinya, disitulah kita beli. Kenapa? Mereka tuh penjual nggak bakalan juaji, mau dibeli murah. Makanya dari situ aku bilang nih, buktinya ada aset 3M, belinya cuma 1M. Ada asetnya 9M waktu itu, ada 7 aset. Waktu itu kan ada 7 aset, asetnya 7. Ya, 7 aset, belinya cuma 4,5M, 5M. Karena apa? Nggak ada yang beli. Kenapa nggak ada yang beli? Karena perbankannya lagi sepi, ya kan. Orang di bank itu nggak banyak cairin properti, susah pencairan di bank karena lebih ketat, ya kan, lebih ketat. Nah, karena bank juga nggak ada yang mau KPE, nggak mau kreditin, orang yang beli itu hanya orang-orang yang mampu beli secara cash. Orang-orang yang bisa mampu membeli secara cash itu orang-orang yang punya cash flow-nya tuh longgar banget, orang-orang yang benar-benar kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa. Nah, itulah momennya orang kaya tambah kaya. Nah, aku kasih tahu sama teman-teman. Makanya ketika 2018 udah mulai krisis tuh, udah mulai kredit macet, 1 perusahaan, 2 perusahaan, itu udah mulai macet, gua paksain duit gua cemplungin ke situ. Aku maksain gitu. Terus gimana, Bang? Ya hidupnya lebih sederhana aja, disederhanain aja kitanya, kurangin foya-foya, ya kan, tahan dulu, ikat pinggang dulu sampai ekonomi pulih, kita jualin satu-satu. Dan terbukti ada beberapa asetku, satu mulai laku, ada satu mulai KPR ke bank gitu kan. Terus juga ada satu yang sudah pengajuan. Jadi ada 2 nih sedang pengajuan, 2 sampai 3. Nah, ada beberapa yang tidak gagal gitu. Tapi kan market kan sudah mulai beli. Ya, sudah mulai beli, momennya sudah mulai ada penjualan, sudah ada traffic lagi. Nah, jadi dari situlah perbedaan mindset pengusaha retail. Jadi memang agak susah. Dulu juga gue pengusaha retail yang setiap harinya kita dapat profit terus. Kalau investasi itu jackpot,
Tapi jackpot itu kita bisa hidup setahun. Jadi mindsetnya memang berubah. Untuk memindahkan paradigma retail ke investasi itu memang agak berbeda. Jadi buat teman-teman yang pengen pengusaha retail, pengen mencoba investasikan modalnya ke properti atau investasikan ke dunia investasi, aku menyarankan benerin dulu mentalnya. Karena kalau misalnya lu nggak bener mentalnya, nanti panik sedikit, kena market crash sedikit, lu langsung dijual dengan harga yang murah. Sangat disayangkan sekali. Dan saat itu aku banyak, ketika ada beberapa klienku konsultasi, mereka justru borong guys. Mereka borong, minta data lagi. Bro, ada nggak data rumah murah gitu ya? Ada kok, sampai ngantri. Ada beberapa, aku juga ngasih mereka nggak sembarangan gitu. Aku cek dulu legalitasnya, aku cek semua dokumen-dokumen ini legal nggak, ini transaksinya aman nggak, ya kan, ini transaksinya aman untuk ditransaksikan nggak. Kalau nggak aman, gue walaupun ada data juga gue nggak mau. Misalnya juga itu yang data yang gue kasih itu juga kalau tim gue nggak makan. Jadi kalau tim gue udah kehabisan, itu juga nggak makan guys, nggak makan. Gue nggak kasih, sorry. Kalau gue belum kehabisan, gue nggak kasih, karena gue kasih makan lingkaran gue dulu. Ketika gue lingkaran dalam udah makan, kalau kita udah kenyang, baru kita lempar, ya. Karena kan yang namanya bisnis properti kan nggak kecil besar. Lu punya 10M aja beli properti cuma 10 biji. Ya, beda kalau lu counter handphone aja lu 500 juta udah jadi sultan. Kalau di properti itu 10M aja masih kecil. Jadi habis terus, duit kita habis, tapi kita memang buat nabungnya di situ. Investasinya di situ. Ya. Jadi mindsetnya dulu dibenerin. Nah, jadi gue ngelihat banyak susu koko gitu, kerjanya udah santai ya kan. Gue tanya lagi main badminton, kok kerjanya apa ya? Aku punya properti tuh gini, sewain. Pasti sewain ini. Hidupnya lebih santai ya, nggak terlalu bahkan mereka kalau misalnya kekurangan uang, propertinya bisa dianggunkan ke bank. Misalnya mereka cash flow-nya udah jelek, kan propertinya bisa disekolahin lagi ke bank, ya kan, masih bisa disekolahin. Jadi contoh misalnya gue kepepet cash flow gue nggak ada duit, properti gue sewa gue masukin ke bank, bro. Nanti kalau ada duit kita bayar gitu kan, ya, daripada uangnya nggak jelas, ya kan, seperti itu. Jadi di sini aku hanya sharing buat teman-teman pengusaha yang mungkin sudah bagus menanjak gitu ya. Aku mengingatkan aja, jangan lupa berinvestasi properti khususnya ya, karena aku ngelihat banyak orang tua dulu tuh sukanya investasi, dan sekarang hidupnya lebih enak, lebih santai. Jangan sampai teman-teman nih ketika nanti sudah tua, hidupnya masih tetap kerja keras karena di masa mudanya tuh foya-foya dan lupa untuk investasi. Nah, apalagi lu punya anak nih yang suka berkeliaran kayak gini gitu kan. Lah, lu pastinya di masa depan nanti kan lu harus banyak waktu untuk anak lu. Ya. Gue sih kenapa gue punya mindset seperti ini, kalau misalnya dapat duit itu gampang guys, lu bisa kerja dimanapun, lu bisa dapat duit, lu bisa kaya. Tapi bisa nggak uang yang lu dapat banyak tapi kerja lu sedikit? Kalau misalnya kerja lu banyak dapat uang banyak, itu udah biasa ya. Jadi ketika lu kerjanya banyak dapat uang banyak, lu sisihkan untuk investasi supaya di masa depan nanti, kan yang namanya kita udah tua pastinya ketika kita udah tua, kita akan bekerja tuh kurang jreng gitu ya, kurang kenceng pastinya. Gue dulu tuh umur 20 tahun tuh kerja gue gila-gilaan guys. Gue bisa kerja 12 jam 14 jam. Semakin gue tua itu semakin lemah ya. Makanya sama aja kayak atlet. Seorang atlet di umurnya sekitar umur 17 itu lagi bagus banget, umur 13 sampai 28 29. Kalau lu bugar bisa kayak Cristiano Ronaldo 35 40, mungkin bisa mentok 40 guys. Selanjutnya produktivitas lu menurun. Terus ketika lu nggak jadi atlet lagi, income lu nggak bertambah.
ya, malah menurun. Itu kenapa banyak atlet-atlet NBA itu setelah 5 tahun keluar dari karir perbasketannya dia jatuh miskin. Kenapa? Karena di masa mudanya mereka menghambur-hamburkan uang, lupa untuk investasi. Dan ada beberapa atlet-atlet yang tetap kaya karena di masa mudanya dia dapat duit banyak, di masa tuanya dia investasi. Di masa mudanya dia investasi, ketika masa tuanya mereka masih ada simpanan, investasi ke perusahaan, investasi ke brand, investasi ke properti, ya kan? Dari situ mereka mendapatkan passive income. Ya, sama kayak kita nih kerja. Gue mungkin sekarang lebih kuat kerjanya, tapi mungkin umur 40, 50 gue udah gak kuat. Jangan sampai lu sekarang males-malesan mentang-mentang income lu banyak, perusahaan lu besar, terus lu wah gue lebih baik gue nge-branding lagi, bakar duit ini, bakar duit itu. Is okay lah, sekarang tuh banyak orang yang bakar duit untuk konten, bakar duit untuk supaya ningkatin brand. Itu gak salah, tapi jangan sampai ketika lu udah tua lu baru nyesel. Seandainya dulu gua sisihkan uang gua untuk investasi, untuk manajemen keuangan gua di masa tua, ya kan? Untuk asuransi khususnya, lu juga harus punya asuransi. Hidup lu tua nggak bakalan kerja keras, bro. Jangan sampai lu hidup lu tua masih kerja. Ya, gua ngelihat, gua dulu pernah kerja di Singapura kurang lebih 2 tahun. Itu kerja orang tua di sana, kebanyakan orang tua yang di sana tuh yang penjaga toilet, yang bersih-bersih toilet, nyapu-nyapu, terus ngepel. Itu yang tua-tua loh. Yang tua-tua. Padahal di sana ya dia punya apartemen. Tapi tergolong ya kalau di sana gajinya cukup besar gitu. Tapi orang tua di sana kebanyakan yang seperti itu. Kalau di Singapura, gue coba deh teman-teman kalau ke Singapura pasti orang tuanya tuh ngepel. Nah jangan sampai di Indonesia juga banyak gitu, sudah tua masih ngepel, masih ngasih kerja gitu ya, ibaratnya kerjanya di toilet masih gitu, pokoknya masih kerja lah, intinya masih kerja keras. Yang seharusnya tempatnya ketika lu udah tua ngerawat cucu, hidupnya lebih enak gitu ya, punya passive income gitu kan. Jangan mengharapkan dari pensiun juga kurang. Ada beberapa orang pegawai negeri gitu ya, yang dulu di kerjaannya duitnya banyak tapi buat foya-foya, ketika tua bingung gitu. Seharusnya ketika lu karir lu lagi menanjak, disitulah waktunya yang tepat untuk investasi. Jaga-jaga kalau misalnya keluar dari PNS gitu kan, keluar dari perusahaan, lu masih punya tabungan berupa properti yang menghasilkan passive income, ya, untuk menghasilkan passive income. Ya, jangan sampai nanti udah tua bingung cari kerjanya. Ya, jangan mengharapkan uang pensiun. Ibu gua ya, orang tua gua tuh pensiunnya berapa, sama aja. Ya. Hasil pensiunnya ya cuma cukup gitu, tapi karena orang tua gua tuh punya kontrakan, jadi ketutupnya dari situ. Ya. Pensiun sekarang, nilai pensiun misalnya lu hari ini pensiunnya 1 juta gitu nilai, nanti kamu kalau pensiun dapatnya 1 juta. Mungkin sekarang 1 juta adalah yang cukup besar, tapi mungkin 20 tahun lagi 1 juta uang pensiun lu itu nggak ada artinya. Nah tapi kalau misalnya uang lu tuh lu investasikan properti, lu terbuat kontrakan, kan nilai kontrakan naik. Oke, jadi kayak gitu deh intinya. Perbedaan cara hidup lifestyle orang-orang yang tidak memiliki investasi dan orang yang memiliki investasi itu berbeda di masa tuanya. Gua jamin orang yang suka investasi di masa muda ya, di masa tuanya itu hidupnya lebih enak, lebih tenang, lebih slow, lebih banyak waktu untuk keluarga. Oke? Jadi semoga buat anak-anak muda ya, memberikan contoh ya. Aku memberikan contoh ini buat teman-teman, tidak ada maksud menghina siapapun ya. Di sini hanya untuk motivasi buat anak-anak muda, yuk investasi yang benar. Investasi, misalnya investasi properti dulu. Kalau udah investasi properti, uang lu udah settle, stabil, lu coba investasi kripto yang lebih beresiko lah, yang lebih beresiko seperti kripto, saham, forex dan lain-lain. Jangan lu habiskan uang banyak lu di masa muda untuk hal-hal yang beresiko.
pasif income-nya dulu dibenerin. Nah, kalau bisa pasif income-nya itulah untuk investasi yang beresiko. Ya, semoga edukasi ini bermanfaat buat teman-teman. Aku mau lanjut main lagi sama anakku. Habis itu aku mau meeting keluar. Thank you guys.